Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas ya terkait dengan seperti apa melakukan pencatatan dan perhitungan terkait dengan penjualan saham yang dilakukan secara tunai. Nah, di sini nantinya kita akan coba menyelesaikan beberapa bentuk kasus yang terkait dengan penjualan saham yang dilakukan secara tunai. Baik, kita akan coba mulai ya. Pertama ya, ini kasusnya yang pertama yaitu diketahui pada tanggal 1 Januari 2020 PT BMA ini melakukan penjualan 1.500 lembar saham biasa yang dilakukan secara tunai dengan nominal 100.000 dan harga jualnya sama dengan nilai nominal tersebut. Nah, ketika kita menemukan soal atau transaksi ataupun kasus yang seperti ini ya, maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah melihat berapa lembar saham yang dijual. Nah, ternyata di sini ada 1.500 lembar saham. Kemudian yang kita lihat berapa nilai nominalnya. Nah, di sini nilai nominalnya adalah 100.000. Dan kemudian informasi berikutnya adalah berapa harga jualnya. Dan ternyata harga jualnya itu sama dengan nilai nominalnya, yaitu sama-sama Rp100.000. Oke, baik, kita akan coba melakukan perhitungan dulu. Jadi ketika kita sudah tahu data-data yang kita butuhkan itu apa saja, maka kita melakukan yang namanya perhitungan. Perhitungan yang pertama sekali adalah kita menghitung berapa harga jual saham tersebut. Jadi caranya yaitu kita kalikan lembar ya, lembar sahamnya dikali dengan nilai jualnya, ya kan? Nah, di sini kita ketahui jumlah lembar saham yang akan dijual itu sebanyak 1.500. Nah, kemudian harga jualnya itu adalah 100.000. Maka kita kalikan, dapatlah nanti hasilnya 150 juta. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat nih harga total jual saham tadi, maka kita hitung nilai nominal saham biasanya. Nah, kita hitung, ketika kita hitung itu berarti dia jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai nominalnya. Nah, nilai nominalnya itu 100.000, maka kita kalikan dengan 1.500 lembar. Maka nanti hasilnya adalah 150 juta. Jadi di sini tidak terjadi yang namanya agio atau disagio ya. Karena apa? Karena nilai harga jualnya sama dengan nilai nominalnya. Nah, sama-sama jadinya totalnya itu adalah 150 juta. Nah, kalau kita sudah melakukan perhitungannya, maka yang kita lakukan yaitu melakukan pencatatannya. Jadi, setelah dihitung, kemudian kita lakukan pencatatan, dan pencatatan yang kita lakukan yaitu dengan cara mendebetkan akun kas sebesar 150 juta dan kemudian mengkreditkan akun modal saham sebesar 150 juta. Nah, inilah cara yang kita lakukan ketika menemukan satu transaksi atau kasus atau soal yang berkaitan dengan penjualan saham secara tunai di mana harga jualnya sama dengan nilai nominalnya. Oke, baik ya. Untuk yang ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Kemudian kita masuk ke kasus berikutnya. Nah, sama ya, ini juga terkait dengan penjualan saham secara tunai. Nah, perbedaannya di sini soalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2020 diketahui PT BMA ini melakukan penjualan sebanyak 1.500 lembar saham biasa dilakukan secara tunai dengan nominal 100.000 dan harga jualnya itu sebesar 110.000. Nah, di sini diketahui ya, yang perlu kita ketahui adalah adanya data 1.500 lembar saham akan dijual, kemudian nilai nominalnya sebesar 100.000 dan harga jualnya sebesar 110.000. Seperti yang tadi, ya seperti kasus yang pertama tadi, maka seketika kita sudah menemukan data-data yang perlu kita gunakan untuk menghitung penjualan saham ini, maka kita sudah bisa melakukannya. Jadi di sini perhitungan yang kita lakukan adalah
harga jual saham ya, berapa harga jual total sahamnya, maka kita caranya adalah 1.500 lembar tadi ya, lembar saham yang akan dijual, kita kalikan dengan harga jual yaitu 110.000. Nah, nanti kalau kita kalikan, maka akan dapatlah hasilnya sebesar 165 juta rupiah. Kemudian, kita menghitung nilai nominal saham biasanya. Cara menghitung nilai nominal saham biasanya itu adalah kalikan jumlah lembar sahamnya ini dengan nilai nominalnya. Jadi, jumlah sahamnya itu adalah 1.500 lembar. Nah, kemudian ini kan jumlah lembar saham yang akan dijual dikalikan dengan nilai nominalnya, maka dapatlah hasilnya 150 juta. Nah, kalau kita hitung ya, ini kita hitung ada selisih ya antara harga nilai nominal dengan harga jual saham tadi ya. Nah, selisihnya itu adalah sebesar 15 juta. Nah, selisih yang 15 juta ini akan kita akui sebagai agio saham. Nah, pertanyaannya apa sih agio saham itu? Ya kan, agio saham itu bisa diartikan sebagai selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya. Ya, selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya, atau bisa juga kita artikan sebagai kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penjualan saham di atas nilai nominalnya. Nah, berhubung di sini penjualan sahamnya tadi berada di atas nilai nominal, maka hasil yang kita dapatkan juga adalah agio saham. Nah, ketika sudah kita lakukan perhitungannya, maka kita melakukan pencatatannya. Nah, untuk melakukan pencatatannya, yaitu kita akan mendebetkan akun kas sebesar 165 juta, kemudian mengkreditkan modal saham, ya, akun modal saham sebesar 150 juta, nah, kemudian mengkreditkan akun agio saham sebesar 15 juta. Jadi nanti kalau kita lihat jumlah antara debit dan kredit itu akan sama-sama senilai 165 juta. Oke, ini adalah penjelasan terkait dengan contoh kasus atau transaksi yang berbeda ya. Di mana di sini harga jualnya di atas dari nilai nominalnya. Oke. Baik, ini juga saya rasa sudah cukup jelas ya, bagaimana cara perhitungannya, bagaimana cara kita melakukan pencatatannya. Nah, berikutnya ya, yang terakhir, ini adalah kasus ya, terkait dengan penjualan saham secara tunai juga, tapi ada sedikit perbedaannya juga, yaitu di sini dikatakan pada tanggal 1 Januari 2020, PT BMA ini melakukan penjualan 1.500 lembar saham yang dilakukan secara tunai dengan nominal 100.000 dan harga jualnya sebesar 95.000. Nah, di sini kalau kita lihat datanya, kita akan menemukan 3 data juga. Pertama, kita dapatkan datanya itu ada sebanyak 1.500 lembar saham akan dijual secara tunai. Kemudian, nilai nominalnya adalah sebesar 100.000. Nah, harga jualnya adalah sebesar 95.000. Oke, setelah kita mendapatkan data-data yang kita butuhkan, maka kita akan melakukan yang namanya perhitungan. Nah, perhitungan yang pertama kali kita lakukan adalah harga jual sahamnya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, berarti kita kalikan berapa jumlah lembar saham yang akan dijual, dikalikan dengan harga jualnya. Nah, di sini jumlahnya adalah 1.500 lembar. Sedangkan harga jualnya itu adalah Rp95.000. Nah, kita kalikan 1.500 lembar dikali Rp95.000, maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp142.500.000. Nah, kalau sudah, baru kita akan menghitung nilai nominal saham biasanya. Nah, nilai nominal saham biasa itu ya tadi 1.500 lembar kita kalikan Rp100.000. Nah, ketika kita kalikan maka dapatlah hasilnya sebesar Rp150 juta. Setelah kita menghitung ya, sudah menghitung nilai nominal saham biasanya, maka kita akan menghitungkan berapa selisihnya. Nah, karena apa? Di sini ada selisih yang kita temukan, yaitu antara harga jual saham dengan nilai nominalnya tadi ya.
Jadi selisih yang kita peroleh itu adalah sebesar 7.500.000. Nah, selisih yang terjadi ini akan kita akui sebagai disagio saham. Apa itu disagio saham? Jadi disagio itu adalah bisa dikatakan sebagai pemotongan atau diskon, ya. Kalau berdasarkan bahasa Italia itu namanya pemotongan. Tapi kalau berdasarkan bahasa Inggris itu namanya diskon, ya. Jadi itulah yang dikatakan sebagai disagio saham. Jadi harga jualnya ini kenapa terjadi disagio? Karena harga jualnya itu lebih rendah dari nilai nominalnya. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya tadi agio. Agio tadi harga jualnya lebih tinggi dari nilai nominal. Sedangkan disagio itu harga jualnya lebih rendah dari nilai nominalnya. Maka inilah kita dapatkan tadi, ada selisih sebesar 7.500.000 yang kita akan akui sebagai disagio saham. Setelah melakukan perhitungan, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan pencatatan. Pencatatannya yaitu kita akan melakukan pendebetan akun kas sebesar 142.500.000, ya. Ini yang akan kita terima uangnya nanti. Kemudian disagio, ya, debetnya disagio saham, yaitu pemotongannya, ya, atau diskonnya sebesar 7.500.000. Kemudian kita kreditkanlah modal saham sejumlah 150 juta. Ya, jadi inilah cara kita melakukan perhitungan dan juga pencatatan terkait dengan penjualan saham secara tunai apabila harga jualnya lebih rendah dari nilai nominalnya. Oke, baik sahabat-sahabat, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa sudah cukup jelas bagaimana cara kita untuk melakukan perhitungan dan juga pencatatan terkait dengan penjualan saham secara tunai, baik itu harga nominalnya sama dengan harga jual, kemudian harga jualnya lebih tinggi dari harga nominal, dan yang terakhir ketika harga jualnya lebih rendah dari harga nominalnya, nilai nominalnya. Nah, untuk terkait dengan penjualan saham secara tunai ini, penjelasannya saya sudahi, dan kita akan coba bahas lagi terkait dengan penjualan saham berikutnya yang secara pesanan, ya. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Sampai ketemu lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.